ketika saya dapat kepercayaan memegang dokumen itu, untuk saya pribadi ya, bukan untuk orang lain, nggak mungkin orang lain menilainya, tapi kalau saya pribadi, saya deg-degan untuk dokumen nomor 16 karena itu terkait Kapolri. Kemudian dokumen nomor 7 karena itu terkait gerakan pengerusakan atau pembubaran atau penghancuran PDIP gitu loh. Saya harus jelaskan, bukan saya saja yang pegang dokumen. Ada Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lamhanas, ya kan, ada saya, dan setahu saya ada satu orang lagi di PDIP, tapi saya nggak tahu siapa. Kalaupun dokumen itu dibuka oleh siapapun nanti, apakah oleh Mas Hasto juga nanti, ya kan, saya berharap itu adalah untuk memperbaiki bangsa ini dan untuk membedah bangsa ini menjadi lebih baik, bukan untuk saling membunuh. Jadi begini, saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia dong, masalahnya Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya tiba-tiba saya deg-degan dengan 2 dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya diberikan video. Dan ini video ini saya harus jelaskan dulu kepada Adi. Kalau soalnya bentuknya apa? Bentuknya ini. Basis. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian nama satu, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi. Pak Adi saya sejak masa di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Nah tadi ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, ya kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kelas saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini adalah Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Kampus apa Mbak namanya? St. Petersburg State University. Ini langsung dibawa Kremlin. Ini capnya, ini belakangnya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara. Daripada sini juga. Begitu Pak tadi. Jadi tolong sampaikan kepada Dirjen. Saya terima kasih dipercaya. Tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada. Kan kita waktu diserahkan, saya ada di sini. Mbak, terima kasih. Udah semua kan? Aman udah. Oke. Rokatu, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Jadas. Ya, saudara sekalian, dan ini ada berita menarik ya. Kita bergerak kepada berita yang menarik juga, yaitu Koni Rahakundini ya. Itu menyampaikan dokumen Rusia yang dititipkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita tahu Hasto sekarang berada dalam tahanan KPK ya, karena kasus yang kemudian diangkat atau diungkit kembali setelah tahun 2020 ya, 5 tahun kemudian. Dan dokumen itu banyak jumlahnya, bahkan sudah dinotariskan di notaris Rusia. Apa dan bagaimana, mengapa kemudian diserahkan? Coba kita hubungi Mbak Koni ya, mudah-mudahan terhubung kembali. Tadi saya sudah menghubungi beliau dan beliau menyatakan bersedia dihubungi. Coba kita ini kan, kita hubungin beliau. Profil picture-nya juga bahasa Rusia. Halo, assalamualaikum Mbak Koni. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya. Kayaknya jodohnya ke Refli Harun Channel baru sekarang nih kayaknya. Kalau sibuk, aku juga sibuk. Jadi gimana dong? karena itu saya bilang udahlah live by phone aja, pakai live by phone kan tidak memberatkan kan. Jadi tidak ribet ya, siap ribet ya. Mudah-mudahan ada waktu lah Mbak Koni ya. Jadi tadi saya tapi nggak lama ya Prof izin. Santai-santai. Tadi saya memutar video ya yang terkait dengan penyerahan berapa 30-an dokumen yang dititipkan Hasto kepada Mbak Koni dan diserahkan kepada Wasekjen PDIP. Yang konon itu sudah dinotariskan di notaris Rusia juga itu dokumen itu. Bisa diceritakan kenapa kemudian diserahkan akhirnya dan kemudian bagaimana statusnya dengan notaris di Rusia? Pasti kan pertinggalnya ada di sana juga kan berarti. Silakan Mbak Koni. Jadi seperti saya sampaikan di dalam video tersebut, saya itu punya 3 alasan kuat untuk mengembalikan dokumen yang dititipkan.
Pertama adalah saya kesulitan untuk menghubungi pemiliknya, yaitu Pak Sekjen Hasto Kristianto, which is sahabat saya. Itu kalau ketitipan kan harus jelas, betul nggak Pak Refli? Karena kan saya juga jadi takut. Apalagi seperti saya sampaikan dalam beberapa dokumen itu, jadi saya kalau boleh clearkan ya, yang notariat pertama itu ada 32 dokumen. Notaris pertama. Lalu disusulkan lagi tambahan dokumen 5 buah. Jadi ada 2 kali notaris. Nah, itu total dokumen itu 37. Tapi yang saya begitu nervous sebenarnya kalau ditanya ketika saya dapat kepercayaan memegang dokumen itu, untuk saya pribadi ya, bukan untuk orang lain, nggak mungkin orang lain menilainya. Tapi kalau saya pribadi, saya deg-degan untuk dokumen nomor 16 karena itu terkait Kapolri. Kemudian dokumen nomor 7 karena itu terkait gerakan pengerusakan atau pembubaran atau penghancuran PDIP gitu loh. Kadang-kadang kalau kita tahu terlalu banyak kita jadi takut sendiri ya. Prof itu betul nggak sih? Nah, jadi kalau untuk saya pribadi Enggak juga. Ya? Jadi untuk saya pribadi yang saya paling mengerikan itu meskipun kalau untuk orang lain mungkin yang ada yang lebih seru gitu tentang korupsi banyak sekali gitu kan, dan nama-nama itu disebut dengan gamblang lah orang-orang itu. Mungkin buat orang lain itu, kalau buat saya yang tadi saya sampaikan. Nah, kenapa saya serahkan? Tadi saya tidak punya akses lagi ke Mas Hasto. Sejak Mas Hasto dipermasalahkan ini, beliau kan nggak bisa dihubungi sama sekali. Kalaupun ada beberapa orang yang menyampaikan melalui pengacaranya misalnya, melalui kawan-kawan di PDIP, itu kan sangat terbatas. Nah, tapi dengan kawan-kawan PDIP saya sudah dibantu koordinasi dan saya sudah sampaikan jauh sebelum saya datang kemarin bahwa saya izin membawa kembali dokumen itu ke tanah air. Karena untuk apa saya pegang, dengan saya tidak bisa punya akses ke pemiliknya, itu nomor 1. Nomor 2, sebelum saya ke Rusia yang lalu itu, sepulang saya dari Vatikan bertemu Pop dengan Ibu Mega, kemudian umroh dengan Ibu Mega, dan kemudian juga kami ke MBD ya, kemana, ke Abu Dhabi dan lain-lain, Dubai. Nah, dalam perjalanan itu tuh saya sudah ceritakan pada ibu tentang bahwa apa saja dokumen ada pada saya kan. Nah, ketika kejadian Mas Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan, hari itu kan saya dipanggil oleh ibu ke Teguh Umar, saya dan Mas Andi, karena beredar video yang Mas Hasto pakai baju ungu. Saya lupa dia ngomong apa, tapi pokoknya bajunya ungu aja, batik gitu. Lah, ibu langsung menegur saya dan Mas Andi ini kalian bukan, itu yang sempat viral ya, yang Hasto ngomong soal bahwa pelemahan undang-undang KPK itu karena Jokowi gitu kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah, pokoknya saya cuma ingat bajunya ungu. Nah, disitulah ibu bilang, pokoknya tolong ya, ini setahu saya hanya kalian berdua yang pegang, katanya, Mas Andi dan saya. Jadi kamu nggak boleh bicara soal itu, dan Mas Andi juga nggak boleh. Oh siap Bu, aku bilang gitu kan. Toh memang saya tidak berhak untuk bicara apapun karena itu bukan punya saya. Nah, jadi ada 2 alasan kan. Nah, alasan ketiga mungkin yang lebih penting untuk saya pribadi, Prof. Saya itu kemarin selama setahun kan diangkat guru besar biasa di Rusia. Nah, tapi di Rusia di Saint Petersburg State University. Tetapi sebelum saya pulang, saya itu baru keluarkan proses green card saya dan juga perubahan status saya menjadi distinguished professor. Distinguished professor itu sangat sulit didapatkan di sana, apalagi untuk kampus saya kan. Kampus saya ini kampus di bawah presiden langsung. Karena ada 2 kampus saja di Rusia yang di bawah Presiden Putin. Kampus saya dan salah satu lagi kampus di Moskow. Nah, dengan status saya distinguished professor, seluruh Rusia tuh harus memperlakukan saya juga as if my campus treat me. Jadi saya tuh kalau boleh GR nih, adalah keren profesornya di Rusia lah gitu, karena dianggap ilmunya khusus dan keahliannya khusus. Karena itu saya berat untuk sering pulang pergi ke tanah air karena kontrak saya itu sampai 2028, Prof. Nah, itu kan akan membuat saya jadi beban dong kalau tiba-tiba ada apa kaitan dengan dokumen lah ini itu. Jadi saya akhirnya putuskan, setelah saya rapatkan dengan keluarga gitu kan, kemudian saya komunikasikan dengan pihak PDIP, DPP, akhirnya ditetapkanlah tadi pagi jam 11 saya menyerahkan secara resmi, karena waktu saya menerima pun secara resmi, bukan asal serah-serahan, enggak, itu semua tuh ada notariat, ada dokumen, tertulis. Maka dari PDIP saya mendapatkannya, dari DPP maka saya mengembalikan ke DPP, dan Pak Hasto mengkuasakan. Ini sekali lagi Pak Hasto yang menunjuk, bukan saya. Saya pikir saya mengembalikan kepada Pak Roni sebagai lawyer kan, ternyata tidak. Kata Pak Hasto, perintahnya dikembalikan kepada Wasekjen, yaitu Mas Adi. Makanya tadi saya ke DPP PDIP. Oke. Mbak Koni, dari 37 dokumen ini mohon maaf ya, ini entah rahasia atau enggak. Mbak Koni tahu semua ya pasti 37-nya itu? Saya tahu semua, tapi terus terang aja, profesor itu kan di sana tuh sibuk banget ya. Jadi saya tuh nggak terlalu juga mau mendalami, tapi saya tahu isinya apa. Cuman kalau untuk saya pribadi tadi, saya kok ngeri banget pas ngintip-ngintip atau baca-baca yang terkait dokumen 16 dan dokumen 7 itu, karena waduh, ternyata drama politik itu sebegini hebohnya gitu loh. Itu saya pribadi. Tapi banyak. Tapi kalau ditanya lagi sekarang saya nggak akan mungkin sebutkan, karena sekali lagi toh udah saya kembalikan ke DPP. Kalaupun mau menanyakan lagi isinya apa, toh listnya jelas gitu, ada semua di sana. Oke, dokumen gini, kalau saya kan orang hukum ya, bisa melihat tuh apakah ini betul-betul memang proven gitu ya,
ataukah cuma sekedar narasi dan lain sebagainya? Memang dokumen 16 soal Kapolri dan dokumen 7 soal apa tadi? Soal penghancuran PDIP, perusakan atau pembubaran atau penghancuran PDIP lah. Itu memang sesuatu yang memang terjelaskan secara baik di dokumen itu. Jadi bermacam-macam isinya, itu ada yang terjelaskan secara baik secara narasi, ada yang didukung oleh file-file, apa maksudnya bukti-bukti ya, file itu bukti-bukti gitu. Nah, jadi bermacam-macam, nggak bisa disamakan antara satu dokumen ke dokumen lain, memang beragam gitu. Oh jadi keberatan saya itu. Jadi, sorry, silakan Mbak Goni. Enggak, udah. Kenapa Pak Refri barusan gimana? Jadi dokumen itu tidak hanya satu ya. Jadi misal judulnya itu soal Kapolri, tapi terdiri dari berbagai macam. Makanya dari awal, izin saya potong Prof. Dari awal tuh saya tuh kalau dibutuhkan apa tuh kayaknya ribet ya. Jadi saya mendingan pakai nomor aja sehingga sesuai dengan ketika dinotariskan itu. Jadi nomor 1 isinya ini, nomor 2 ini gitu loh. Jadi saya makanya nyebutnya dokumen 1, dokumen 7, dokumen 5 gitu. Pakai angka aja, nggak pakai isi. Tapi sekali lagi ketika saya sempat membaca dan terus terang aja tuh banyak sekali. Kalau sampai sedetil itu saya tuh kadang-kadang mikir, do I have to know ya? Ikut diberikan gitu. Nah, tapi yang saya deg-degan itu yang tadi saya bilang, aduh, ini kok serem banget ya dokumen yang nomor 16 dan nomor 7 ini gitu. Karena kembali kalau soal PDIP, saya itu bukan anggota partai. Tapi saya itu pengagum Soekarno. Dari kecil saya itu dididik untuk mencari Soekarno dari nenek saya. Di rumah kami tuh di masa kecil saya itu semua isi ruangan oma tuh, dari mulai kamar tidur ke ruang tamu di Jalan Sawung Galing Bandung, itu tuh semua isinya tentang Bung Karno. Nah, kemudian saya mengagumi perempuan kuat dan saya rasa ibu tuh perempuan kuat. Jadi cintaan saya itu pada PDIP mungkin itu karena ya ibu di PDIP dan pemimpin PDIP. Nah, kepada sekjen, dia lebih kepada kawan seperjuangan di ilmu-ilmu pertahanan, geopolitik gitu kan. Jadi bersahabat sebagai kawan berdiskusi. Kemudian saya melihat kepemimpinan dia di PDIP gitu loh. Lebih kepada apa ya? Oh, saya pikir di partai oke ya gitu loh. Kan saya juga banyak pernah bukan masuk partai tapi pernah magang atau apa ya? Terlibat, bukan magang lah. Terlibat dalam undang-undang partai-partai lah untuk bicara, untuk memberikan gambaran atau menjadi advisor to the chairman and so on and so forth gitu. Nah, dari perjalanan saya dari partai ke partai, saya kok melihat PDIP ini partai keren gitu. Dia solid gitu kan. Sistem pendidikannya bagus. Disitulah ceritanya Pak Refri. Tapi saya mau meluruskan, saya bukan orang partai apapun gitu. Yang tentu kan orang kemudian bertanya ya, kenapa seorang sekjen seperti Hasto harus menitipkan dokumen itu ke Mbak Koni gitu loh. Kenapa kemudian dia tidak simpan katakanlah di partai sendiri yang barangkali jauh lebih terlindungi karena itu institusi partai besar, partai pemenang. Tapi malah diberikan kepada individu seperti Mbak Koni gitu. Ini kan justru questionable menurut saya. Kalau untuk pertanyaan itu, saya kira gini Pak Refli. Pertama, kita harus tahu kondisi beliau yang bisa menilai siapa yang harus dipercaya. Saya harus jelaskan, bukan saya saja yang pegang dokumen, bukan. Ada Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas, ya kan? Ada saya. Dan setahu saya ada satu orang lagi di PDIP, tapi saya nggak tahu siapa, ya kan? Tapi ada satu resmi. Jadi secara resmi PDIP-nya ada, lalu ada Mas Andi atau Pak Andi Wijayanto, lalu ada saya. Kalau ditanyakan kenapa saya nggak tahu. Itu mungkin ditanyakan harus kepada Mas Hasto. Apakah karena saya sahabatnya? Apakah karena dia percaya saya? Saya nggak tahu. Tapi kalau ada yang nanya begini, kenapa ditaruh di Rusia? Lah karena saya di Rusia. Kalau saya tinggal di Kutub ya namanya dokumen Kutub. Kalau saya tinggal di Amerika ya namanya dokumen Amerika gitu. Jadi bukan nggak ada hubungannya sama seolah-olah di Rusia gitu, nggak ada, nothing. It's because I'm living there, my domisili sekarang di Rusia gitu. Kalau misalnya dikaitkan dengan notarialnya ya, kenapa dinotariskan di Rusia walaupun lagi di Rusia kan bisa saja dinotariskan di Indonesia kan? Oh, karena waktu itu kan begini, kalau Pak Refri ikuti berita-berita buzzer itu kan dianggap ini ngarang nih, inilah itu ini segala macam itu satu. Ya kan saya dianggap bohong lah, dokumennya fiktif lah dan lainnya sebangsanya. Itu salah orang ngomong apa, tapi kalau buat saya ketitipan kepercayaan itu adalah sebuah kehormatan. Dan karena kehormatan sekaligus saya juga punya tanggung jawab, betul nggak sih? Ada apa-apa dengan itu dokumen kan saya yang jadi bertanggung jawab untuk itu. Maka saya yang bilang, Mas kalau gue nggak mau main terima begini di Rusia pun, we never know, bisa aja orang intercept ke rumah atau apa kemana saya nggak tahu. Ya, jadi lebih baik saya juga mengamankan diri saya sendiri dengan cara saya menotariatkan gitu. Oke, berarti kan semua dokumen itu ada kopiannya kan di kantor notaris tersebut, harusnya kan begitu ya? Saya nggak tahu kalau proses seperti itu. Pokoknya waktu saya cuma menotariskan, dapat semua dokumennya sudah dalam bahasa Rusia. Tadi kalau bisa di zoom itu jelas, capnya semua jelas, apa jelas gitu kan. Jadi bukan mari mengarang, ya kan, semuanya jelas. Itu semua to be honest juga. Ya, silakan. To be honest juga, keberatan saya itu yang paling utama adalah banyak sekali orang-orang yang saya harus bilang udah tokoh ya levelnya gitu. Atau ini mencari dokumen tersebut tuh jarang yang mau tanya saya langsung. I see.
Jadi orang kayak Prof Refli, orang kayak Kakak Akbar Faizal gitu, itu jarang. Yang banyak itu yang saya temui dan saya lewati, orang-orang itu selalu intercept orang-orang dekat saya. I see. Kan saya di sana punya asisten, saya punya kawan-kawan dekat, ya kan. Saya punya tamu dari Indonesia yang kebetulan karena rumah saya besar sekali di sana dan indah gitu. Jadi kalau ke St. Petersburg saya undang di rumah aja tuh, kamar saya kosong sebanyak yang kosong gitu. Jadi kalau saya ke Rusia lucunya, ini saya sekarang baru buka nih Prof. Kenapa? Kalau ke Rusia saya invite ya kan kawan-kawan dekat. Kalau kawan dekat perempuan, of course ya kan, they are my friends gitu kan, my good friends. Nah, yang saya ini akhirnya tuh mereka yang dikejar-kejar gitu loh, kan lucu. Jadi nggak ada yang berani langsung, bukan nih gini nggak ada. Nah, saya pikir-pikir kok jadi orang-orang saya yang dikejar-kejar gitu. Itu juga salah satu pertimbangan saya pikir nggak fair nih for everybody. Saya kira itu, Prof. Jadi semoga kalau harapan saya ini semoga dengan dokumen ini sudah ada di tangannya kembali Pak Sekjen segera pasti, karena kalau nggak salah Mas Adi tadi menyampaikan beliau akan menyerahkan kepada Sekjen besok atau lusa gitu. Ada jadwal sidangnya Pak Sekjen, maka akan dikembalikan dibalikin lagi ke Sekjen gitu ya, secara formal gitu ya. Oh iya dong. Ya. Pasti karena pemiliknya kan juga Pak Sekjen gitu. Oh, jadi ini milik pribadi ya, bukan milik institusi katakanlah gitu ya. Bukan. Kalau saya bukan punya PDIP, punya Pak Sekjen ya. I see. Setahu saya ya, tolong koreksi kalau saya salah. Karena kalau milik PDIP pasti Ibu juga nggak akan melarang kami bicara dong. Oke. Mbak Koni, Gitu. silakan closing statement mungkin buat siapapun, pemirsa juga. Closing statement saya, pertama terima kasih Prof. Saya senang sekali bisa akhirnya bergabung dengan Prof. Dan Prof langsung bertanya langsung kepada saya, tidak seperti orang-orang yang tanda kutip main belakang gitu dan menanyakan juga pada orang-orang yang ngerti, kan kesian. Yang kedua, saya berharap dengan kembalinya dokumen ini ke tanah air, semua yang dikhawatirkan oleh kita semua terkait 37 kasus besar ini atau 37 kehebohan ini, kalau bisa bikin heboh, itu dapat segera diselesaikan, karena tanah air kita ini atau bangsa kita ini perlu bergerak maju Pak Refli. Nggak bisa begini terus di tengah tantangan dunia dan geopolitik yang semakin menggila. Jadi saya berharap kita segera dapat bebenah. Kalaupun dokumen itu dibuka oleh siapapun nanti, apakah oleh Mas Hasto juga nanti ya kan, saya berharap itu adalah untuk memperbaiki bangsa ini dan untuk bebenah bangsa ini menjadi lebih baik, bukan untuk saling membunuh. Itu aja harapan saya. Oke, makasih Mbak Koni ya. Mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir kita berbincang. Salam hormat dan sekali mohon maaf kita agak susah berkomunikasi. Oke, bye. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat era sekalian, itu dari Koni Rahakundini ya. Saya sudah lama mau berbincang dengan beliau, tetapi memang kalau menghadirkan secara fisik memang waktunya kadang-kadang nggak cocok ya. Karena itu ketika tadi dihubungi live by phone boleh nggak? Ternyata beliau tidak berkeberatan. Jadi saudara sekalian, ini cara saya mempermudah komunikasi dengan narasumber ya. Memang kalau kita lihat kaitkan dengan voice-nya, gambar dan lain sebagainya, memang enak datang langsung. Tapi datang langsung itu tentu tidak mudah. Apalagi RH Channel ini selalu live kan. Dan kalau seandainya beritanya lagi hot misalnya, ya informasi langsung dari yang bersangkutan kan justru lebih ditunggu ketimbang kita interview, wawancara baru muncul 2 hari atau 3 hari kemudian. Walaupun kita tahu kadang-kadang kalau beritanya tetap hot hot dog ya, tetap saja walaupun 2 hari 3 hari kemudian tetap ditunggu ya. Mudah-mudahan saya tidak tahu ya dokumen ini mau diapakan. Ada 37 dokumen tadi, 32 plus 5 ya, secara resmi sudah dinotariskan, di akta notarilkan di Rusia. Tetapi bentuk fisik dokumennya sudah dikembalikan kepada pemiliknya melalui wakil sekjen PDIP, dan kita tidak tahu apakah ini nanti akan dibuka atau digimanakan. Terutama yang tadi dokumen 16 dan dokumen 7. Dokumen 16 tentang Kapolri, dokumen 7 tentang tata cara penghancuran PDIP. Tata cara ya. Begitu saudara sekalian ya. Makasih sekali lagi buat Mbak Koni ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.